pimpinan yang saya hormati, serta anggota, Bu Menteri, Pak Sekjen beserta jajaran, kaitan automatic adjustment, ini kalau menurut saya menyakitkan, Bu pimpinan. Kalau bicara tidak setuju ya, pasti teman-teman juga tidak setuju deh. Di saat kondisi Indonesia saat ini, perubahan iklim yang luar biasa, pangan yang semakin susah, tapi automatic adjustment tidak ada pengecualian dan tidak ada keberpihakan ke sektor pangan serta ke sektor kehutanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Nah, tentu ini semangatnya harus diperjuangkan. Mudah-mudahan pimpinan bisa merekomendasikan kepada pimpinan DPR agar politik anggaran sesuai fungsi daripada anggota DPR ini juga bisa terlihat, tidak hanya sebagai cap stempel dari eksekutif. Dan berikutnya bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan, apresiasi Bu Menteri, khususnya menyoroti kaitan dengan tentang ilegal kayu arang yang ada di Kepulauan Riau, aktivitas yang dilakukan ilegal kayu arang di Kepulauan Riau, di mana memang ditemukan, kita menginginkan bahwa pengusaha arang ilegal ini untuk bisa terpenuhi perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut yang dilakukan bahwa di sini disampaikan terkait perizinan pengolahan arang ini sesuai dengan Permen LHK nomor 8 tahun 2021 khususnya bab 5. Kalau saya baca dari Permen LHK nomor 8 tahun 2021 ini tidak menegaskan bahwa jenis kayu arang ini untuk bisa dibuat perizinan, karena yang diatur di Permen LHK nomor 8 tahun 2021 hanya menyebutkan kayu hutan serta yang lain. Sementara itu jenis kayu yang dihasilkan dari mangrove ini kan tidak tertera. Maksudnya ini harus ditegaskan, jangan sampai, saya sih setuju ya untuk bisa dilakukan legalisasi terhadap pengolahan kayu mangrove misalkan, kalau arahnya mau ke sana. Akan tetapi di aturan regulasi ini harus dikuatkan, jadi tidak mengambang, harus tegas disampaikan di sana. Karena yang lain itu udah masuk ke sana. Kalau yang dikatakan kayu hutan berarti artinya bulat. Sementara itu keberadaan mangrove ini kan hanya berada di pesisir pantai gitu. Ini koreksi dari saya Bu Menteri, mudah-mudahan bisa dievaluasi. Selanjutnya dari berbagai problematika kaitan dengan kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, persampahan dan lain sebagainya, kalau saya mengharapkan bahwa ke depan Kementerian LHK ini tidak hanya berbicara melakukan rehabilitasi saja, baik itu bentuk penanaman mangrove ataupun kayu-kayu yang ada di hutan-hutan kita, akan tetapi bagaimana ke depan juga diimbangi oleh pemeliharaan. Saya tidak melihat itu Bu Menteri. Bagaimana ke depan KLHK juga gencar untuk melakukan pemeliharaan baik untuk hutan sosial maupun untuk kondisi lingkungan hidup kaitan dengan DASH ya. BPDASHL ini juga perlu dilakukan untuk bisa memantau optimalisasi pemeliharaan. Saya melihat bahwa DAS yang dilakukan oleh Kementerian KLHK tidak dilakukan pemeliharaan secara rutin. Yang dulu Bu Menteri, mohon maaf, dari sisi kelembagaan masing-masing UPT yang ada di KLHK ini di tiap-tiap daerah itu luar biasa fungsinya, termasuk di Banten. Kalau sekarang BPDAS HL aja di Banten ini nyaris tak terdengar, bahkan kantornya juga sudah tidak ada. Bagaimana mau bekerja untuk bisa melakukan pendangkalan yang terjadi dilakukan misalkan di Keruk dan sebagainya. Ini sangat merugikan masyarakat serta petani kita. Dan yang lainnya saya juga mendorong bagaimana kebijakan serta regulasi yang ada di Kementerian LHK ini juga bisa terintegrasi dengan daerah. Tidak menutup kemungkinan daerah juga tidak tahu atau tidak nyadar bahwa apa yang sudah diterbitkan oleh Kementerian LHK tersosialisasikan atau tidak di daerah-daerah, karena tidak luput pantauan Kementerian LHK, sementara persoalan-persoalan sampah dan lingkungan ini yang merasakan adalah daerah-daerah Bu Menteri. Nah ini saya mendorong semoga dari KLHK juga secepatnya untuk bisa melakukan
kerjasama yang baik serta sistem kebijakan dan program yang terintegrasi. Terakhir, untuk kaitan dengan regulasi Bu Menteri, kaitan sistem pengelolaan sampah, di mana 3R yang digembar-gemborkan ini nyaris tak terdengar lagi. Daerah-daerah juga masih saja mempergunakan sampah-sampah plastik yang dari botol mineral dan sebagainya. Ini sebetulnya bagus Bu Menteri, hanya saja sosialisasinya belum masif. Kalau misalkan SDM yang ada di Kementerian LHK masih kurang, bisa mungkin bekerja sama dengan anggota DPR di dapilnya masing-masing untuk mensosialisasikan hal tersebut. Terakhir, untuk Dirjen BP itu masalah persampahan, Bu Pipin, mohon kiranya, karena memang apa yang disampaikan teman-teman juga, banyak persampahan yang memang kurang dikelola dengan baik, dibuang sembarangan di laut, di aliran sungai dan lain sebagainya. Saya minta untuk dapil saya diadakanlah untuk tempat-tempat bak-bak sampah. Harganya ini sangat murah tapi berarti dan bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih.